Kian Santang berdakwah menghadapi bapaknya Siliwangi bersama saudaranya Walang Sungsang bernama Rara Santang, kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ada orang sekarang mengklaim bahwa kakek anak lebih mulia. Tunjukkan. Saya atas nama Ketua Umum Jamiah Wali Songo ingin tahu, kakek Anda membuka daerah mana yang didakwakan kemudian bisa masuk Islam? Ingat, leluhur Pasundan, Kian Santang, Anda semuanya mengenal la ilaha illallah adalah karena diantaranya awalnya adalah dengan Kian Santang. Bapak-bapak sangat naif bila membaca Fatihah kepada orang lain, tetapi Anda lupakan Kian Santang, Walang Sungsang, Rara Santang, Syekh Kuro, Datuk Kafi. Kalau itu tidak ada baca, alangkah naifnya. Kita dikatakan sebagai cucu yang durhaka. Ada boleh membaca wiritan yang lain, tetapi wiritan orang tua Anda jangan sampai nggak ada baca. Ini diantaranya adalah Haul Akbar Wali Songo dan Haul Sayyid Kinan Sayyid Kuning. Bapak, ini kakek saya ada tulisannya Sayyid. Kemarin diantaranya mau diakui, diambil, enggak saya sebutkan. Akhirnya saya menyerahkan ke Cagar Budaya. Ini adalah kakek saya. Loh, antum kok gak pakai gelar Sayyid? Maaf, keluarga saya nggak mampu untuk memegang Sayyid. Boro-boro menjadi Sayyid, menjadi Gus, menjadi Ustadz sudah berat sekali. Maka bapak-bapak sekalian, banggalah, tulisilah di daerah-daerah Anda, tulisi Jamiah Wali Songo, tulisi Wali Songo. Kemarin ada yang mengatakan setiap kuburan desa akan kita ambil. Keluarga Wali Songo kemudian gercep. Di antaranya awal-awal diantara saya diskusi sama Mang Gina dengan beberapa keluarga Wali Songo. Assalamualaikum. Itu bapak-bapak, mari kita bangkitkan. Kita tidak bicara masalah, tapi jangan sampai kakek kita itu diakui. Maaf, dimanapun para YouTuber, bila Anda mengatakan bahwa Sunan Derajat, Sunan Ampel itu adalah dari golongan mereka, mari berhadapan saya, mari diskusi di rumah Mbah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu rumahnya saja masih ada, tempat mandinya masih ada. Bapak dan ibu mungkin ke ziarah Sunan Derajat, hanyalah bapak hanya ziarah. Bapak tidak pernah tahu di mana rumahnya Mbah Sunan Derajat. Pendoponya masih ada. Dulu Pak, saya bersama-sama keluarga Sunan Derajat, di antaranya kemarin kita diskusi di sini, pernah bercerita bahwa pertama kita dibatalkan nasab. Ini saya sekarang menjabutkan bahwa Wali Songo itu adalah bukan daripada Ba'alawi, ya, bukan Ba'alawi. Keluarga kami ini dimarah-marahi, dimintain Pak apa, kitab sezaman, kitab sezaman diminta, tes DNA diminta, dikasihkan manuskrip daripada Derajat, enggak, dibatalkan. Apakah kalau keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Tagi, keluarga Ki Hamzah, kemudian apa marah dibatalkan? Enggak Ba'alawi, enggak paten katanya orang Jawa. Wah, Yai Tagi saja ini silsilahnya diumpetin, keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin, silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin, silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Baden diumpetin, semua kiai yang dibatal. Ngapain? Takut gak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Pak, mengaku sebagai keturunan Nabi itu berat, apalagi menjadi keturunan Nabi kemudian nanti sampai zina. Berapa banyak kami dilaporkan orang yang mengakui cucu Nabi tapi mereka berzina, mereka bernarkoba, malu-maluin Rasulullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu hanya takwa. Anaknya siapa, keturunannya siapa saja, tapi kalau takwa itu dimuliakan Allah. Daripada kamu nanti itu mempunyai silsilah tapi kamu punya silsilah tapi enggak takwa, malu-maluin. Alhamdulillah Pak, masjid dipenuhi siapa? Orang yang tidak pernah mengaku cucunya Nabi. Nih, Kiai Nur Hadi ini Pak, hafal Al-Quran, bisa baca kitab kuning, tidak pernah ngomong aku ini keturunannya Kanjeng Nabi. Tidak. Ayo kita bangkit.
kita bangkit dari keluarga kita, keluarga Pasundan, keluarga Kian Santang. Sayyid Kinan di dalam bukunya Pak, ada di antaranya, sopo wonge sing banggah no nasab ilang barokai. Itu makanya Pak, orang Indonesia, Mama Falak, Mama Bakri, Mama Maji Sempur, ya, tidak pernah Pak mengaku-ngaku cucu Nabi, karena Pak hilang barokai. Pak, sekarang banyak dihilangkan. Karena itu mari kita sekarang kembali untuk menilai orang adalah karena ketakwaan. Jangan coba dengan nilai nasabnya Pak. Pak, nasab itu bukan masalah qot'i. Katanya Mbak Sunan Derajat, ya Pak, orang bisa Islam saja, percaya dengan apa rukun imannya dan rukun Islamnya, itu sudah bagus. Jangan dipaksakan mempercayai seorang nambah iman yang ketujuh, kemudian harus mempercayai saya sebagai cucu Nabi. Gak ada Pak, itu aliran yang menyimpang. Saya dengan Kiai Saifullah itu termasuk mengurusi aliran yang menyimpang di MUI Pusat. Jangan sampai menambahi rukun iman untuk mempercayai seseorang Kanjeng Nabi. Kita kembali kepada Wali Songo. Kita kembali. Alhamdulillah di sini NU, Wali Songo dan NU tidak ada pemisahan. Pak, Wali Songo ada di mana saja. Keturunan Wali Songo ada di NU. Ada Ki Hasyim Asy'ari, cucu daripada Wali Songo. Muhammadiyah ada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan adalah keturunannya Sunan Giri, Sunan Dalam dan Sunan Prapek, yang kemudian diantaranya keluarganya Sayyid Kinan. Ini kita kembali ke Wali Songo, ya. Kita nggak mau ribut-ribut. Masalahnya Kiai Imad dengan Kiai Imad dengan apa Robita Talawin, urusannya Kiai Imad. Jawab aja pertanyaannya Kiai Imad. Kalau memang nggak bisa dijawab, ya nggak usah dijawab. Ya memang nggak bisa. Ya. Kembali kita kebangkitan Wali Songo Nusantara. Dimulai dengan apa? Dakwah. Di antara saya sama Yai Bundari, Kiai Taki dan ulama-ulama kamu Botor akan membangkitkan gerakan mengaji Jamiah Wali Songo, akan membacakan kitab-kitab yang ada dari Wali Songo. Jangan dikira Wali Songo itu nggak punya karangan. Sunan Ampel, Sunan Bonang punya, Sunan Derajat punya. Jangan dikira. Nah, bapak-bapak, ini alangkah indahnya di Muslimat, di NU, bukan cuma diajarkan ngajinya kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, tapi perlu digali, yaitu pengajiannya kitab-kitabnya Wali Songo supaya nggak lupa. Nah, ini Pak, kita itu lebih hebat, ya. Kita itu lebih hebat daripada mereka. Negara kita ini dibacain tahlil, dibacain berjanji, dibacain tiba, ya, bu, ya kan dulu, bacain tiba, bacain berjanji, baca tahlil, PKI nggak ada. Sono, di daerah sono, yang ngaku katanya tanah Jawa ini adalah milik mereka. Apa yang kata daerah komunis, ada Haidar Abu Bakar di sini. Alhamdulillah, makanya bapak baca wiritan apa nggak apa-apa, tapi bapak baca tahlil. Membaca tahlil sekali sama dengan 1000 kali membaca ratib. Bapak nggak buktikan? Nggak percaya? Buktikan. Mereka yang membaca ratib itu adalah kemudian timbul PKI. Kemarin saya tanya kepada bapak saya, bagaimana Pak peristiwa daripada PKI? Bapak saya sedikit nangis. Jadi dilalah wir arit itu menjadi tajuk. Terus bagaimana? Kita bawa arit, ada PKI di situ, jalan bukan langsung perang. Kakek bapak ibu semuanya ini ikut perang. Jangan sampai kemudian nanti diambil orang. Kita semuanya ikut perang. Keluarga kita perang. Jadi dikawal PKI. Di sana ada yang mengatakan wali Pak di Surabaya. Di wali, tetapi maaf, pada waktu itu tidak ikut berperang. Karena itu mereka menjunjung tinggi sebagaimana kakek kita bahwa namanya Sultanul Aulia yang ada di Pasundan adalah Kian Santang, adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin, tidak ada yang lain. Jangan percaya. Mengapa demikian? Kalau membuktikan
dia suruh ke tempat yang lain yang mayoritas kafir, suruh dakwah di sana. Bisa apa enggak? Bapak jangan lupa untuk membaca tahlil, setiap hari dibaca. Dan ingat, bapak ibumu boleh membawa apa, tapi jangan lupa berjanji sama tiba, karena itu sudah benar-benar terbukti Islam toto tentrem kerto raharjo tenang, nggak ono sing teriak-teriak jelekin. Karena apa? Dibacain Yasin, tahlil, berjanji tiba. Sekarang enggak, Bu, ya kan, ibu muslimat, yang dibaca bukan tiba kan kadang-kadang, yang itu kan. Gak bangga ibu dengan wajarannya Wali Songo. Sekarang ibu-ibu majelis taklim muslimah tetap apa? Baca itu Rawi, Diba, Burda. Ibu menambah wiritan yang lain, oh terserah, tapi itu wiritan ibu. Ibu memang mau mampu puasa, yang puasa terus-terusan gak mampu. Nah, ayo ingat, orang Bogor, orang Indonesia nggak peduli dia itu keturunannya siapa saja, tapi kalau nanti ngaku anaknya Allah, anaknya malaikat, mungkin baru kita pertanyakan, ya kan? Itu aliran menyimpang. Kalau kita semuanya, alhamdulillah, kita semuanya dari Pasundan adalah darah dari Kian Santang, menjadi kita keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, keluarga besar dari Sunan Ampel. Bapak-bapak kemarin Pak, saya sedikit cerita yang tes DNA. Ada yang tes DNA, dia nggak punya silsilah, Zamri. Apa yang ditemukan? Ketemu itu kode J1. Jadi Pak, kalau tes DNA ada tenger J1, wih, itu sudah menakutkan. Dulu Pak kita disuruh, ayo tes DNA, siapa saja yang mengaku sebagai cucunya Nabi harus tes DNA dengan rambutnya, dengan apa, supaya ketemu sampai pongkol-pongkolnya. Sekarang menantunya haram tes DNA. Andaikan saja mereka itu Pak Kiai semuanya lolos tes DNA Pak, lolos tes DNA, pasti mereka akan mewajibkan siapa saja yang cucunya Nabi tes DNA, nih saya hasilnya. Karena maaf saat ini nggak hasil, sehingga tes DNA ya udah terserah. Kalau kita udah nggak usah ngurus tes DNA, sim penting anak kita bisa ngaji. Kalau bisa ngaji diantara, kalau bisa nanti bisa ngaji, ada yang bisa jadi bupati, ada yang jadi lurah, ada yang jadi kapolsek. Udah, nggak usah ndawar-ndawir. Kalau memang kepingin dawir itu Pak, di tempat ibu kalau nanti ada yang dawir, pasang gambarnya Wali Songo. Ada yang haram memasang fotonya Wali Songo. Dengan Wali Songo takut. Dengar saya Pak, dengar saya itu siapa wali yang paling agung? Maulana Malik Ibrahim. Tapi kemarin ada yang merampas, katanya itu adalah yang paling mulia di Kabupaten Gresik. Buktikan, mana santrinya, mana pesantrennya? Ayo, mana pesantrennya? Mana pesantrennya? Kecil-kecil begini ini punya pesantren semua. Nah itu buktinya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, mari kita semuanya di sini ada Bu. Nanti di Wali Songo itu Pak ada namanya naat, bagian menulisi silsilah. Ada namanya PWI, Perjuangan Wali Songo. Dan kita bisa ngaji, kita bukan cuma rebana. Sunan Derajat itu diantaranya ceramahnya wehono teken maring wong kang wuto. Wehono teken maring kang wuto. Apa artinya? Kasih tongkat bagi orang yang buta. Kasih apa itu maksudnya? Kasih ilmu. Pak, wong buta jangan dikasih rebana. Dikasih apa? Dikasih ilmu, bukan dikasih rebana. Nah kadang-kadang kita enggak. Ayo hadir di majelis sana untuk ini almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan berkumpul dengan orang yang dicintai. Bu, anak ibu itu lagi sekolah. Utama mana menghadiri majelis dengan ngerjain PR? Masih utama sekolah. Ya, alhamdulillah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara langsung maupun tidak, kita menghimbau semuanya yang ada di Nusantara Raya untuk membangkitkan wali-wali. Ada yang di daerahnya, ada Karainggalesum, ada di Sumatera, ada Malikus Saleh. Mari dibangkitkan semuanya, mulai dari
Papua, Sumatera, semuanya kita bangkitkan gerakan berdakwah arah para leluhur kita. Jangan membanggakan orang lain, banggakanlah kakek kita, supaya kita tidak menjadi orang yang durhaka sama leluhur. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.